Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Mustaqimatus Sa'adah dengan NIM 5302101112. Di sini saya akan membahas tentang konsep keesaan Allah yang terdapat di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Yang kedua yaitu pembahasan asbabul nuzul surat Al-Ikhlas. Menurut mayoritas ulama, surat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan orang-orang kafir. Ya Muhammadun sublana rabbaka fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala. Wahai Muhammad, jelaskanlah kepada kami tentang silsilah keturunan Tuhanmu. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik ini ingin mengetahui bagaimana Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad. Ini karena mereka menyangka bahwa Tuhan yang Maha Esa itu sama seperti berhala-berhala yang mereka sembah. Penafsiran surat Al-Ikhlas. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Tujuan kehadiran Al-Quran di muka bumi ini yaitu memperkenalkan Allah dan mengajak manusia untuk mengesahkannya, serta patuh kepadanya. Surah ini memperkenalkan Allah dengan memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan sekaligus menjawab pertanyaan orang-orang kafir tadi. Ayat ini menjelaskan, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada yang bertanya kepadamu, bahkan kepada siapapun, bahwa yang wajib disembah itu hanyalah Allah. Yang berhak disembah itu hanyalah Allah. Maksudnya Allah itu satu-satunya, tidak memiliki tandingan, tidak memiliki sekutu, tidak ada yang menyerupainya ataupun menyamainya. Semua yang sifatnya dimiliki Allah tidak bisa dimiliki oleh makhluk manapun, karena Allah itu maha sempurna. Qul yang mana artinya adalah katakanlah, membuktikan bahwa Nabi Muhammad menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad. Huwa yang artinya dia. Menurut Mutawali Asy-Sya'rawi, Allah itu ghaib. Keghaibannya itu tingkat yang nyata melalui ciptaannya. Huwa di sini yaitu menunjuk Allah itu ghaib. Memang seandainya Allah itu kelihatan, maka hakikatnya pun akan kelihatan. Dengan demikian, ketika hakikatnya terlihat, maka dia akan terjangkau dan tidak akan lagi wajar dipertuhan. Allah, lafaz Allah yaitu nama bagi suatu wujud mutlak yang berhak disembah, pencipta, pemelihara, dan pengatur seluruh jagat raya. Dialah Tuhan yang Maha Esa, yang wajib disembah dan diikuti segala perintahnya. Lafaz ahad terambil dari kata wahdah yang berarti kesatuan. Allah itu ahad, Allah itu esa. Allah memang disifati juga dengan kata wahid, seperti antara lain dalam firman-Nya, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhanmu adalah Tuhan yang wahid, tidak ada Tuhan selain Dia, Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sementara ulama berpendapat bahwa kata wahid pada Al-Baqarah ini menunjuk kepada keesaan zatnya, disertai dengan keragaman sifat-sifatnya. Allah itu bukankah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuat, dan sebagainya. Sedangkan kata ahad, seperti dalam surah yang ditafsirkan, mengacu kepada keesaan zatnya saja, tanpa memperhatikan keragaman sifat. Baik setuju atau tidak dengan pembedaan terakhir ini, namun yang jelas bahwa Allah itu Maha Esa. Keesaan itu mencakup zat, sifat, serta perbuatan. Yang kedua yaitu Allahus Samad.
Allah itu menjadi tumpuan harapan. Ayat ini menjelaskan bahwa kebutuhan makhluk kepadanya, yakni hanya Allah yang Maha Esa yang menjadi tumpuan harapan kita. Allah itu menjadi tempat bergantung makhluknya. Kata as-somad terambil dari kata kerja somad yang berarti menuju. Ada dua di antaranya arti as-somad yang populer, yaitu sesuatu yang tidak memiliki rongga dan sesuatu atau tokoh puncak yang menjadi tumpuan harapan. Ulama yang memahami as-somad dalam pengertian tidak memiliki rongga, yaitu sesuatu yang tidak memiliki rongga mengandung arti bahwa Allah itu tidak membutuhkan sesuatu untuk dimasukkan ke dalam dirinya, seperti makan dan minum. Allah itu tidak membutuhkan makanan dan minuman. Kata as-somad adalah yang mulia dan telah sempurna kemuliaannya, yang terhormat dan telah sempurna kehormatannya, yang agung dan telah sempurna keagungannya, yang mengetahui dan telah sempurna pengetahuannya, yang bijaksana dan telah sempurna kebijaksanaannya, yaitu Allah yang memiliki sifat semua ini dan hanya Allah yang layak memiliki sifat-sifat ini. Allah tidak memiliki tandingan, tidak ada satu pun yang menyerupainya. Dialah Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Semua arti ini benar. Sifat Allah itu Robbi, sifat tersebut merupakan sifat Robbi kita Azza wa Jalla. Dialah Allah, tempat bersandar dan bergantung dalam segala kebutuhan. Dialah yang paling tinggi kekuasaannya. Allah lah as-somad, tidak ada yang berasal darinya. Allah tidak butuh makan, Allah tidak butuh minum. Dia tetap kekal setelah para makhluknya binasa. As-somad menunjukkan sifat kesempurnaan yang menunjukkan paling tinggi kekuasaannya. Semua berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ayat yang ketiga yaitu lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Ayat ini membantah kepercayaan sementara orang-orang yang percaya, yang berkata bahwa Allah itu beranak dan tidak diperanakan. Allah itu Maha Esa, jadi tidak wajar jika ia beranak dan di samping itu ia tidak beranak dan tidak diperanakan, yakni tidak dilahirkan dari bapak atau ibu. Dia tidak menciptakan anak dan juga tidak dilahirkan dari bapak ataupun ibu. Tidak ada seorang pun yang setara dengannya dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Kata yalid yaitu berarti beranak, yulad diperanakan, terambil dari kata walada yang digunakan Al-Quran untuk menggambarkan hubungan keturunan. Anak itu dibutuhkan oleh setiap makhluk yang berakal untuk melanjutkan ekstensinya atau untuk membantunya. Sedangkan Tuhan itu kekal dan Tuhan tidak memerlukan bantuan. Lafaz lam di sini digunakan untuk menafikan sesuatu yang telah lalu. Kata tersebut digunakan karena selama ini telah beredar kepercayaan bahwa Allah itu beranak dan diperanakan. Nah, untuk meluruskan kekeliruan tersebut, maka yang paling tepat digunakan adalah untuk menafikan sesuatu yang lalu, yaitu lafaz lam. Seakan-akan ayat ini menyatakan kepercayaan kalian itu keliru. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Seperti dalam hadis Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ma ahadun asbaru ala adam sami'u minallahi yad'una lahul walad, thumma yu'afihim wa yarzuquhum." Tidak ada yang lebih sabar dari Allah ketika pendengaran Allah disakiti. Mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak, padahal Allah memberi mereka rezeki dan menyehatkan mereka. Ayat ini
menafikan, meniadakan segala macam kepercayaan yang menyangkut adanya anak atau ayah bagi Allah Subhanahu wa taala, baik yang dianut oleh kaum musyrikin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Majusi, atau sementara filosof, baik anak tersebut berbentuk manusia atau bukan. Ayat yang keempat yaitu walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengannya. Setelah tadi menjelaskan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, ayat yang keempat ini menafikan sekali lagi segala sesuatu yang menyamainya, baik sebagai anak, bapak, ataupun selainnya, dengan menyatakan tidak ada satupun dalam imajinasi ataupun kenyataan yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang sama, tidak ada satupun yang menyamainya, menyerupainya. Lafadz kufuan itu terambil dari kata kufu, yang artinya sama. Dalam firman Allah, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha shahibatan wala walada, yang mana artinya bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Dalam Quran surat Al-Jin ayat 3. Imam Ahmad berkata dalam hadisnya, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qala la ilaha illallah wahidan ahadan somadan lam yattakhid sahibatan wala walada walam yakul lahu kufuwan ahadun asyra marratin kutibat lahu arba'una alfa hasanatin. Siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa tidak membutuhkan partner dan anak, serta tidak ada satupun yang menyamainya, maka Allah akan menetapkan baginya 40.000 kebaikan. Demikian surat Al-Ikhlas menetapkan keesaan Allah secara murni dan menafikan segala macam kemusyrikannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar jika Rasulullah menilai surat ini sebagai sepertiga Al-Quran, seperti dalam hadis riwayat Malik, Bukhari, dan Muslim. Dalam arti makna yang dikandungnya memuat sepertiga Al-Quran, karena keseluruhan Al-Quran mengandung akidah, syariat, dan akhlak. Sedang surah ini adalah puncak akidah. Keutamaan surat Al-Ikhlas ini seperti yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yaitu ayu'jizu ahadakum ayyaqra'a thulutsal qur'ani fi lailatin fasyaqqa dzalika 'alaihim wa qalu aina yatiqu dzalika ya Rasulullah qala Allahul wahidul mutul Qur'an. Apakah seorang di antara kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Tentu saja hal tersebut memberatkan para sahabat. Maka mereka berkata, siapa di antara kami yang mampu melakukan hal itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, surat Al-Ikhlas, maka bacalah surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas adalah sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa surat Al-Ikhlas itu menjelaskan sifat keagungan, kesempurnaan Tuhan, kesempurnaan Allah, dan mensucikan Allah dari sifat kurang dan lemah. Menjelaskan keesaan Allah, meniadakan bilangan bagi Allah, menetapkan sifat kesempurnaan Allah yang membersihkan sifat kurang dan lemah bagi Allah, menjelaskan sifat kekal adanya Allah dengan tanpa permulaan yang membersihkan sifat dari sifat keturunan, menetapkan sifat kemuliaan dan keagungan Allah yang membersihkan dari persamaan dengan yang lain. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika terdapat kelebihan, itu datangnya dari Allah, dan jika terdapat kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.